halaman napa baca wa dalilu ala sam'i wal basari. Tengah yang atas. Iya. Wa dalilu ala sam'i wal basari qauluhu ta'ala innallaha sami'un basir. Wa dalilu bermula dalil ala sam'i wal basar atas Allah bersifat sama dan basar, bukti bahwa Allah mendengar dan melihat. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Itu dalil. Dalil itu disebut dalil nakli. Kenapa? Karena dalil itu dua. Ya kan? Dalil itu dua. Pertama dalil nakli. Yang kedua dalil akli. Ini dalil nakli ngarannya. Apa maksud dalil nakli itu? Dalil nakli itu adalah dalil menurut Al-Quran. Kemudian dalil akli ialah dalil menurut akal. Makanya agama itu agama dalil, akal, dan dalil. Paham? Lagi agama itu ada dalil aklinya, ada dalil naklinya. Maka beragama itu sesuai dengan dalil Quran dan hadis dan aqwalul ulama ul mujma' alaihi atau ijma' ulama berikut qiyas. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua adalah dalil akal. Hanya burhan itu hanya bukti. Ingat akan itu hukum fikih kah, hukum agama, karena apakah hidup kita ini harus dua dasar ini, sesuai dalil Quran dan hadis, kemudian sesuai akal. Bila agama itu kada masuk akal, tetapi ada keterangan Quran dan hadisnya, kita terima. Karena beragama itu bukan hanya secara akal. Paham? Makanya ada namanya iman. Akal ilmi duduknya di ilmu, kemudian ada lagi duduknya di iman. Paham Allah? Ini ada orang yang ada paham kena agama ini dibangun dengan dalil dan akal. Dalil itu Quran dan hadis Nabi, ijma' ulama, kemudian akal. Apabila agama itu bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan dalil, tolak. Pahamlah? Ini hukum ini bertentangan dengan akal, bertentangan dengan dalil, tolak. Ini hukum ada dalilnya, kemudian secara akal membenarkan, terima, karena agama begitu. Kemudian ini dalil, tapi akal kalau mencerna kada masuk akal, tapi dalilnya Quran dan hadis jelas, terima. Kenapa? Karena ada dalam kehidupan ini yang kada selamanya dijangkau dengan akal. Contoh aja dulu dalam kehidupan dunia itu kada masuk akal kita, tapi dalilnya ada mukjizat Nabi.
mukjizat Nabi, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'un naba'a min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah ini di sini. Ini di sini. Keluaran banyu ini di celah-celah jari Nabi, keluaran banyu tinggallah menanai imbir sampai kejadiannya itu berwudu 70 orang sahabat Nabi. Paham? Coba di celah-celah jari Nabi ini keluar banyu, bukan sebutul aqua, bukan segelas, bukan. Yang keluar banyu air di celah-celah jari Nabi ini untuk berwudu sampai 70 orang bisa berwudu. Kalau kita pikir satu orang itu berwudu satu mud itu kita ambil selitar, berarti 70 liter keluar. Itu kalau kita contohkan begitu. Coba masuklah akal kita, keluar banyu di celah-celah jari Rasulullah, keluar air bisa berwudu sampai 70 orang sahabat Nabi. Ini ditolak akal, faktanya ada. Kita benarkan? Benar, karena dalil Al-Quran ini disebut dengan mukjizat. Yang disebut di dalam Al-Quran wa ayyadnahum bil mukjizat, wa ayyadnahu bil mukjizat. Rasulullah, para nabi, para rasul itu dikuatkan Allah dengan mukjizat. Walaupun akal kita kan menerima, tapi dalilnya ada dalam Quran, terima. Karamat akal kita menerimalah, kadang menerima, tapi ada dalilnya dalam Quran, kita terima dengan keimanan kita imani. Sekarang rahmat rumit, rahmatnya memikirkan nih, mana bakal memikirkan merumit bigam secara akal memikirkan apa kehidupan alam barzakh. Kita ini matilah. Begitu kita mati, kita akan disodorkan sebuah pemahaman bahwa kita ini akan hidup di alam barzakh. Bingung bikai. Alam barzakh itu bagaimana? Alam barzakh itu di mana? Menjalani hidup alam barzakh itu kayak apa? Bingung. Akal kita bingung. Sehingga pertanyaannya yang jelas dulu, rahmatnya satu, alam barzakh itu di mana, kehidupannya bagaimana, cara menjalani kita hidup di alam barzakh itu kayak apa. Sementara jasad kita terbujur di dalam tanah, diikat dengan dibungkus dengan kain kafan, ditutup dengan tanah. Bagaimana menghadapi, bagaimana ketika kita dikatakan idza ja'akal malakani muwakkalani bik, apabila datang kepada engkau dua orang malaikat, jasad kita terbungkus. Bingung, akal mikir. Aku kalau percaya aja alam barzakh ada percaya lah, ada masuk akal kok. Iyalah, rahmat. Iya. Bingung orang-orang awakalnya bingung. Tapi kita kadang-kadang ada percaya, karena ini bagian yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Rasulullah memberitakan, Allah mengatakan bahwa kehidupan di alam kubur yang namanya alam barzakh itu ada yang disebut alam kubur atau alam barzakh, fiha na'imun muqim wa fiha azabun kain. Di alam kubur itu ada nikmatnya, ada nyamannya, ada sakitnya, dan seterusnya. Tapi kita bingung. Paham?
bingung lah teh. Memikirkan alam barzah ini bingung. Makanya aku ketujuh ngaji tentang alam kubur, alam barzah. Oh, kitab ini kitabnya apa garang alam barzah, alam kubur ini kayak apa garang? Oh, alam kubur ternyata begini, alam barzah begini terang. Akal tetap tidak kau menerima. Karena pertanyaannya begini, Rahmatan. Kita percaya dengan adanya alam barzah ini dulu keterangan aja. Nah, kita simpulkan alam barzah itu ada. Sekarang kita menjalani alam barzah itu dengan apa? Dengan batang tubuh kita. Batang tubuh kita bongkar hancur. Bongkarnya orang kubur, jasadnya ada di dalam tanah. Lawan apanya menjalani alam kubur, lawan apanya menjalani alam barzah. Makanya ada yang disebut ngarannya kalau bahasa keren ini alam energi ke alam materi. Rahmat. Ini rumit juga. Makanya perdebatan ulama alam barzah itu kita ini menjalani kehidupan alam barzah itu apa kehidupan hanya dengan roh? Kalau menjalani kehidupan alam barzah itu dengan roh, maka dia disebut dengan alam energi. Alamnya abstrak, kadang nyata. Paham? Karena kalau dijapai itu alam roh, berarti energi. Kalau dikatakan bahwa kehidupan alam barzah itu dengan jasad kita terbujur di dalam tanah, bingung. Terus kita percaya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, karena Rasulullah yang menjelaskan. Maka yang dipakai di sini adalah dalilun nakli, dalil nakal. Terkaitnya adalah dengan iman, bukan dengan akal. Nah, silahkan kita memahami dalil itu. Pada akhirnya orang akan ketemu secara akal. Rumit rahmatnya kajian alam barzah ini rumit, bukan makali itu ke alam barzah rumit. Pahamlah? Nah, maksudku gini, ada yang kita terima dengan akal, ada yang kita terima dengan dalil, dengan iman, ada yang kita terima akal kita menerima, iman kita menerima. Inilah tercukupi dua dalil nakli dan dalil akli. Inilah agama Islam. Agama Islam dibangun berdasarkan dalil Quran atau dalil, maka mencakup dalil Quran dan hadis ijma ulama, kemudian berdasarkan akal. Maka apabila agama itu bertolak belakang dengan akal, dalilnya tidak ada, kita tidak bisa menerima ajaran itu. Kalau ajaran itu bertentangan dengan dalil Quran dan hadis, ajaran itu bertentangan dengan akal. Nah, paham? Kenapa? Karena pondokan banyak kada paham. Cara beragama kadang-kadang hanya memahami dengan dalil. Ada serasikan dalil dengan akal. Karena agama itu selalu serasi dengan dalil dan akal. Dalilnya ini ternyata benar, akal menerima. Dalilnya ini, akal menerima. Ketika dalilnya ada, akal kada menerima, terima. Karena ini dalil dari Allah, beda dengan dalil ulama. Nyatakan, dalil itu ada dua. Ada dalil qat'i, ada dalil ijtihadi.
Ada dalil qat'i itu dalil Quran dan hadis Nabi, ada dalil ijtihad. Ini pendapat pemikiran ulama. Kalau pemikiran ulama berbeda-beda. Hanya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik itu ijtihad. Maka ketika orang membawa dalil perkataan ulama, ini bukan dalil qat'i. Paham orang? Dalil perkataan ulama itu harus selaras dengan dalil Quran dan hadis. Kada bisa, harus berlandaskan Quran dan hadis. Kada bisa berdalil kayak itu aja. Umpama aku memadahkan Upik ini wali, kalau orang percaya aja dengan ucapan itu boleh. Sesuai kada lawan dalil Upik ini dengan dalil kewalian. Makanya unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Ini agama. Unzur ila maqal, lihat keterangannya, argumentasinya, lihat penjelasannya, jangan dilihat orangnya. Jangan dilihat orangnya. Orang ini mengucapkan ini, lihat ucapannya sesuai kada dengan standar Quran dan hadis, sesuai dengan kada akliyah dan sebagainya. Walaupun seorang ulama tapi ucapannya tidak sesuai dengan dalil, maka ditolak. Kada bisa, pasti ditolak. Karena agama butuh dalil. Dah boleh kita. Jadi bukti dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar ialah firman Allah, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Itu dalil nakli. Sekarang dalil akalnya mana? Dari akal. Dalil akalnya iya yang kita jelaskan ini. Nang di kitab sudah kita jelaskan. Itu dalil menurut akal. Lamun Tuhan kada mendengar, kita ini ada bisa. Mun Tuhan bukan kada mendengar berarti boleh. Mendoleh adanya ada, alam ini adanya ada diri kita, kada sebaik ini diri kita ini alam ada, ini teratur rapi dan sebagainya, membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu mendengar. Sudah dijelaskan? Sudah. Berarti lengkap kada? Kita sudah lengkap dalil akli dan dalil nakli. Ketika orang bertanya, Allah mendengarkah? Mendengar. Mana dalilnya? Dalil apa hendak? Kan gitu. Dalil apa hendak? Dalil nakli. Ini dalil naklinya. Innallaha sami'un basir. Dalil akli. Ini aku jelaskan. Begini. Mantap sudah. Lamun dua dalil ini dalil Qur'annya ada, akalnya sudah pas, lalu ditolak, gila. Paham? Aneh ngarannya. Itu kan aneh harinya. Napa kada menerima? Ini buktinya ada, apa ada? Ini umpama aja, ini dalil nih. Dalil lawan bukti. Bukti ada. Upik kawin. Babine banakan, lalu anak Upik ini beranak di rumah sakit, diumum oleh Upik, anaknya laki-laki, namanya Abdullah. Suatu hari datang Rahmat, itu anak Igam itu anakku lain anak Igam. Nang ada di anakku ini anak Igam kayak kita tukar anak, maka umurnya sudah 20 tahun kada bisa jadi anakku ini. Nah, akta lahirnya, jam lahirnya apanya? Dalil. Ikam memadahkan itu anak Ikam, mana buktinya? Ya kalau mana dalilnya apa? Gini Nabi. Aku bekai waktu inya lahir, inya betai lalat di bawah katiak. Ya ada. Tuh. Nang kedua, kena kita butuh bukti akan nang lain.
lihat Bang, bujur di bawah ketiak ada lalat. Ada harus sebenarnya. Bukti ada. Itu bukti ngarannya karang dalil. Nah, anakku lahir jam sekian, berarti kita sama. Tempatnya sama, apanya sama. Ini kemungkinan tertukar. Ada bisa ya? Bisa ya. Akhirnya anak kok. Nah, kalau gitu caranya tes DNA. Tes DNA. Lalu tes DNA ada hasilnya, oh ternyata benar tertukar. Kamu menerima, kamu menolak. Ini buktinya ada sudah betul lalat daripada akan di sini itu anak kopi mulai awalnya lahir aku lihat betul lalat di sini lah. Ini bukti. Ini dalilnya nanti DNA-nya nanti DNA-nya. Paham ya? Mau nikah kayak gitu menerima juga, nah betul. Kalau itu tolak lebih, kada kawan nolak. Ini ayah dari itulah agama itu kayak itu. Agama itu berdasarkan dalil, bukti dan akli, dalil nakli dan dalil akli. Itu agama. Habis kemudian wa'lam anna ta'alluqa sam'i wal basari bin nisbati lil hawadisi ta'alluqun suluhiyyun qadimun qabla wujudiha wa ba'da wujudiha ta'alluqun tanjiziyyun hadisun. Wa'lam ketahuilah oleh engkau anna ta'alluqa sam'i bahwa hubungan ta'alluq pendengaran Allah itu wal basari dan penglihatan Allah bin nisbati lil hawadisi dinisbahkan kepada yang baharu kepada diri kita, salah satunya itu disebut ta'alluqun suluhiyyun qadimun qabla wujudiha, namanya ta'alluq suluhi qadim sebelum adanya Allah. Paham? Itu kita diri kita sebelum diri kita ini ada sudah dilihat dan didengar oleh Allah. Coba kamu sebelum diri kita ini ada sudah dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, ngarannya ta'alluq suluhi qadim. Allah mendengar itu bukan baru. Qabla wujudiha wa ba'da wujudiha, setelah ada kita ada. Lalu Allah Ta'ala mendengar suara kita, Allah Ta'ala mendengar jeritan hati kita, Allah Ta'ala mendengar tubuh kita. Karena ta'alluq Allah Ta'ala mendengar itu, Allah mendengar nang sifatnya suara, Allah mendengar nang sifatnya zat, didengar oleh Allah. Ba'da wujudiha, setelah ada. Sebelum ada sudah didengar Allah, setelah ada kita didengar Allah. Rahmat. Suara kita yang bersuara di tubuh kita ini didengar Allah. Suara hati kita, suara mulut kita, ternyata jeritan hati kita nang kayak apapun Allah mendengar. Oh, ternyata bukan hanya suara hati kita dan jeritan suara kita, Allah mendengar desas kita ini didengar Allah. Batang tubuh kita ini didengar oleh Allah. Qabla wujudiha wa ba'da wujudiha, sebelum diri kita ini ada, sesudah diri kita ini ada. Sebelum diri kita ini ada disebut ta'alluqun suluhiyyun qadimun. Setelah diri kita ini ada didengar Allah, suara hati kita, suara mulut kita, bahkan batang tubuh kita ini didengar Allah, maka disebut ta'alluqun suluhiyyun hadisun. Itu bahasa tauhid. Paham? Nah, intinya bahasa kita
kita ini didengar Allah. Sebelum diri kita ada sudah didengar Allah, setelah diri kita ini ada pun didengar Allah. Apakah nang bersuara ataupun nang bersuara didengar oleh Allah. Demikian juga Allah melihat sebelum diri kita ini ada di alam ini. Memang diri kita ada sebelum di alam kita ini ada Allah. Benar. Iya. Sebelum batang tubuh kita ini hadir ke dalam dunia, diri kita yang disebut dengan diri batin, diri rohani, itu sudah ada yang disebut roh. Roh kita ini sudah ada sebelum jasad kita lahir ke dunia. 5.000 tahun sudah ada. Hanya nunggu jasadnya. Upik itu sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Upik ini kayaknya kawin anak 3, anaknya laki sekian, bini sekian. Roh anaknya itu sudah ada, tinggal nunggu jasadnya. Tinggal nunggu jasadnya aja, rohnya sudah ada. 5.000 tahun sebelum jasad kita lahir ke dunia, roh kita sudah ada. Berarti apa? Ini suluhi qadim. Roh kita didengar Allah, roh kita dilihat Allah. Begitu roh kita masuk ke jasad kita, lahir ke alam dunia, dilihat Allah, didengar Allah. Berarti ini namanya ta'alluq tanjizi hadis. Paham? Nah, makanya jangan membatasi berdoa. Ikam jur mengada disuarakan berdoa ini jangan gitulah membatasi berdoa itu. Berdoa itu dengan mulut kita Allah dengar, dengan hati kita Allah dengar, tanpa suara kita pun Allah Ta'ala mendengar. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, air mata yang mengalir dari mata seseorang itu adalah doa yang tidak tersampaikan. Sebenarnya perempuan menangis sedih itu doa. Allah Ta'ala tahu apa maksud tangisannya itu. Allah Ta'ala mendengar apa arti tangisannya itu. Kita kada pernah lepas rahmat dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berduduk dalam maqam mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau dia merasa selalu dipandang Allah, didengar Allah, maka dia selalu senang karena memandang dan melihat ini, yang mendengar ini adalah sang kekasihnya. Bagaimana seorang perempuan saling mencintai dengan laki-laki, laki-laki ini selalu memandang dia, mendengar dia, maka perempuan itu selalu senang dan gembira karena merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa didengar sang kekasihnya. Beginilah tauhid yang menghasilkan mahabbah. Kalau kita cinta kepada Allah, mau yakin dan merasa bahwa Allah melihat, selalu melihat dan mendengar kita berada dimanapun, saat sembahyang, saat apapun, maka hati kita senang karena Allah yang kita cintai itu selalu memandang dan melihat kita. Paham? Dah, tergantung ma'rifatnya lagi. Habis. Kemudian ta'alluqun tanjiziyun hadisun ay annaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisam'i wa basari ziyadatan alal ingisyafi bil ilmi falahuma ta'alluqani.
maka bagi sama dan basar ada dua ta'alluq. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjiziha hadis. Kalau sudah hari nyempulakan nah, jom. Kalau sudah nyempulakan lah. Berarti paham. Nah, tinggal itu aja. Tinggal setelah meyakini bahwa Allah Ta'ala melihat dan mendengar, yakin, lalu merasakan aja lagi. Merasakan kadang-kadang nang bilainya sekadar meyakini aja namanya ilmu yakin. Bila kita sudah mau merasakan bahwa Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar kita, berarti ngarannya kita hendak naik keyakinan kepada ainul yakin. Nah, bila inya sudah merasai hanya nyaman, bila ingin meyakini aja pada nyaman bini-bini itu bungas, kita yakini bungas biasa aja. Tapi bila kita sudah rasakan kecantikannya hanya nyaman, maka butuh hidup ini bukan hanya yakin tetapi merasa. Yakin aja untuk selamat, bila ini merasa untuk nyaman. Kita ini butuh selamat dan nyaman. Namun selamat aja, selamat syukur. Kita kan butuh itu, kita butuh selamat dan nyaman. Bila nyaman itu berarti merasakan. Nasi itu mengadu dirasai nyaman lah. Nah, rasakan. Makanya Pak Hari merasa dia ini ainul yakin banget sudah bahwa kawin itu nyaman ya lore. Nah, kadanya nang ilmu yakin lagi, ainul yakin bahwa kawin itu nyaman karena sudah merasa. Habis jangan bakarohan walah. Kalau kita ucap aku hendak meningkatkan ainul yakin aja. Oh, tadi ilmu yakin aja meningkatkan ainul yakin harus sampai ke rasa. Berarti akan harus kawin. Mau enggak ada kawin enggak ada merasa. Kayak dulu. Wa amma bin nisbati lahu ta'ala ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Enggak situ aja.